Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Di minggu ini masuk minggu ke-10 ya, atau pertemuan kita yang ke-10. Di sesuai agenda ya, akan ada presentasi ya, dari kelompok 5 ya, tentang keadaan pada kesetimbangan kimia ya, nilai tetapan atau konstanta kesetimbangan ya, terus ada tentang keadaan setimbang itu sendiri gitu ya, terus ada tentang asas Le Cavalier, ada tentang pengaruh temperatur ya terhadap kesetimbangan. Jadi kesetimbangan salah satunya dipengaruhi oleh temperatur ya. Jadi salah satu faktornya adalah temperatur itu yang nantinya akan coba dibahas oleh kelompok 5 ya di dalam presentasi hari ini. Jadi kelompok 5 ada Michael Putra Sita, ada Maitriana, ada Hari Nasuha, ada Igo Sumahar, ada Inasya ya, sama ada Muhammad Yafik ya. Oke ya, kepada presenter silahkan on cam ya. Mungkin sudah ini seperti kemarin gitu ya, kelompok kemarin, jadi apa yang harus dipersiapkan ya. Oke, siapa yang nggak ada, siapa Hari atau siapa Ya, Pak. ya? Oke, Hari nggak ada. Michael, oke ya, tinggal Hari ya, berarti Hari absen atau ini ya. Jadi oh ya, saya juga mau mengingatkan ya, silahkan yang belum mengisi presensi silahkan diisi Mohon ya. maaf, Pak, untuk Heri itu sudah mengundurkan diri. Sudah mengundurkan diri ya. Oke, makasih Nas ya. Ya, jadi nggak apa-apa, jadi lebih bagus ya tahu sekarang, jadi biar enggak. Oke, itu saja berarti kalian berlima ya. Saya rasa cukup ya untuk 5 topik juga sama, gitu, malah lebih enak pembagiannya. Oke, silakan bisa dimulai ya. Saya serahkan Saya ke kelompok 5. izin share screen, Pak. Oh ya, silakan Ines ya. Sudah terlihat, teman-teman? Pak. Ya, kalau saya sudah Ines ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Heri dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Inasya Krasnaya Swusda, yang pada hari ini akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5 mengenai kesetimbangan kimia. Ya, sebelumnya saya perkenalkan anggota yang lainnya. Sebentar, Pak. Ya, yang pertama ada Michael Putrasita, kemudian ada Maitriana Yuswandari, kemudian ada Wigo Sumahar, saya sendiri, dan Muhammad Yafik Avero. Untuk topik yang akan dibahas ada 5, ada keadaan pada kesetimbangan kimia, nilai tetapan kesetimbangan, merubah keadaan kesetimbangan, asas Le Chatelier, dan pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Selain kelima topik di atas, kami juga menambahkan materi tentang kesetimbangan yang dipakai dalam industri kimia. Baik, langsung saja kepada Michael, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Eri. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar jelas. Oke, lanjut naik. Saya akan mempresentasikan topik pertama. Jadi reaksi kesetimbangan yaitu reaksi di mana komponen zat-zat reaksi dan zat hasil reaksi tetap dalam keadaan setimbang dalam sistem. Lanjut. Reaksi dikatakan setimbang apabila laju reaksi ke kanan atau produk sama dengan reaksi ke kiri. Lalu kesetimbangan dinamis, secara mikroskopis reaksi tetap berlangsung, dan laju reaksi ke kanan harus sama dengan laju reaksi ke kiri, atau produk sama dengan reaksi. Ini yang tadi kesetimbangan akan tercapai jika laju reaksi ke arah kanan sama dengan laju reaksi ke arah kiri. Lanjut ke jenis reaksi kimia. Jadi reaksi kimia dibagi menjadi 2, ada irreversible atau tidak dapat bolak-balik, dan reversible atau dapat bolak-balik. Contohnya bisa dilihat di bawah itu.
Dan dengan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa reaksi kesetimbangan kimia merupakan reaksi yang reversibel atau dapat bolak-balik. Lanjut ke syarat-syarat terjadinya kesetimbangan kimia. Yang pertama, reaksi bolak-balik. Reaktan dapat menjadi produk dan produk dapat kembali menjadi reaktan. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem reaksi di mana baik zat-zat yang bereaksi maupun zat-zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Jadi tujuannya untuk mempertahankan zat yang bereaksi dan hasil reaksi agar tidak terbuang. Yang ketiga, bersifat dinamis, yaitu perubahan dua arah dan kecepatan reaksi pembentukan produk sama dengan pembentukan reaktan. Lanjut. Jadi ada dua pembagian kesetimbangan kimia, yaitu kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen. Kesetimbangan heterogen adalah reaksi dan hasil reaksi wujudnya berbeda. Dan kesetimbangan homogen adalah reaksi dan hasil reaksi wujudnya sama. Contohnya bisa dilihat di bawah itu ya. Lanjut ke materi kedua, nilai tetapan kesetimbangan. Menurut Maximilian Goldberg dan Peter Waage, ahli kimia dari Norwegia, pada suhu tertentu, kesetimbangan suatu reaksi kimia berlaku perbandingan hasil kali antara konsentrasi produk dan reaktan dipangkatkan koefisien reaksi masing-masing akan memberikan harga yang konstan. Jadi tetapan kesetimbangan itu dibagi dua. Yang pertama, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Jadi ini reaksinya ya, AA plus BB, CC plus DD itu. Dan untuk rumus KC-nya, perkalian konsentrasi produk dengan pangkat koefisiennya dibagi dengan perkalian konsentrasi reaktan dengan pangkat koefisiennya. Tetapan kesetimbangan ini digunakan untuk menghitung fase larutan dan gas. Baik, terima kasih Michael. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maitriana. Untuk yang selanjutnya, ini ada contoh soal dari tetapan kesetimbangan konsentrasi. Yang pertama itu ada dalam contohnya dalam ruangan 2 liter terdapat 0,5 mol fosgen yang terurai menurut reaksi COCl dalam gas terurai menjadi CO dan Cl2. Bila dalam keadaan setimbang terdapat 0,1 mol CO, maka tetapannya adalah di sini kita pertama-tama cari mula-mula reaksi sisa dulu, kayak yang di SMA dulu. Di sini diketahui mula-mula mol fosgen itu 0,4. Setelah itu diketahui lagi keadaan setimbang dari CO, yaitu 0,1. Karena koefisien CO-nya 1, maka COCl dan Cl2 kan koefisiennya juga 1. Jadi reaksinya COCl sama Cl2 itu sama, yaitu 0,1. Sehingga didapatkan sisa dari COCl dan yaitu 0,3. Lalu didapatkan sisa dari CO yaitu 0,1 dan sisa dari Cl2 yaitu 0,1. Setelah itu kita cari kesetimbangan konsentrasinya, yaitu dengan cara mol sisa yang sudah didapatkan tadi dibagi dengan liternya atau volumenya yang diketahui. Jika kalau misalnya nggak diketahui, boleh langsung. Nah, di sini KC-nya itu reaksi karena produk dibagi reaksi, sehingga didapatkan 0,1 dibagi 2 dikali 0,1 dibagi 2, setelah itu dibagi 0,3 dibagi 2, sehingga didapatkan 1,67 dikali 10 pangkat min 2. Setelah itu, contoh yang kedua itu ada dalam wadah 1 liter, dicampurkan sebanyak 4 mol gas NO dan 0,9 gas CO2. Dan terjadi reaksi kesetimbangan NO ditambah CO2 menjadi NO2 ditambah CO. Bila pada saat kesetimbangan terdapat 0,1 mol gas CO2, KC pada reaksi tersebut adalah
Yang pertama, kita cari MRS dulu kayak yang tadi. Di sini diketahui mula-mula gas NO itu 4 mol. Terus mula-mula gas CO2 itu 0,9. Setelah itu diketahui juga pada saat kesetimbangan terdapat 0,1 mol gas CO2. Sehingga didapatkan sisa dari CO2 kan 0,1. Maka reaksi CO2 didapatkan dari 0,9 dikurangi 0,1 sehingga hasilnya 0,8. Karena koefisien dari CO2, NO dan NO2 dan CO2 itu sama-sama 1, maka kita bisa menyamakan reaksi CO2 dengan yang lainnya. Jadi, sisa dari mol NO2 yaitu 3,2, sisa dari CO2 yaitu 0,1, sisa NO2 0,8 dan sisa CO sama dengan 0,8. Sehingga kita dapatkan Kc dengan rumus 0,8 dikali 0,8 dibagi 3,2 dikali 0,1, hasilnya 2. Selanjutnya ada tetapan kesetimbangan tekanan parsial, yaitu dengan rumus tekanan C atau tekanan produk dibagi dengan tekanan reaksi atau reaktan, yaitu tekanan C dipangkatkan koefisiennya, tekanan D dipangkatkan koefisiennya, dibagi tekanan A dipangkatkan koefisiennya, dikali tekanan B dipangkatkan koefisiennya. Pada tekanan parsial ini hanya digunakan pada fase gas saja. Untuk mencari tekanan sendiri, kita bisa menggunakan rumus N per V dikali R kali T. Atau bisa juga kita menggunakan rumus mol dikali mol total, mol dibagi mol total dikali P total. Untuk contoh soalnya sendiri, pada suhu tinggi besi 2 hidrogen karbonat terurai sesuai dengan reaksi FeHCO3 2 kali menjadi FeO ditambah H2O ditambah CO2. Jika kesetimbangan tercapai pada tekanan total 1,5 atm, maka nilai Kp adalah dalam atm. Di sini reaksinya belum setimbang, koefisiennya belum sama. Maka kita setarakan dulu koefisiennya. Di sini C-nya kan di ruas kiri C-nya ada 2, di ruas kanan C-nya ada 1. Maka di ruas kanan di ruas kanan CO2 kita kalikan 2, sehingga didapatkan FeHCO3 dikali 2 menjadi FeO ditambah H2O ditambah 2 CO2. Setelah itu kita misalkan koefisien reaksi itu sama dengan mol. Maka mol CO2 sama dengan 2 mol, karena koefisien CO2 tadi kan 2, udah dikali 2. Setelah itu kita mencari tekanan parsialnya dengan cara tekanan H2 dikali tekanan CO2 dipangkatkan koefisiennya. Karena ini H2 dan CO2 fasenya gas, sedangkan FeHCO3 2 kali fasenya solid dan FeO2 fasenya solid, maka yang hanya dipakai hanya H2O dan CO2. Setelah itu didapatkan hasilnya 0,5 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 0,5. Yang kedua, diketahui reaksi sebagai berikut. A2 ditambah B2 sama dengan 2AB. Mula-mula direaksikan 0,5 mol A2 dengan 0,5 mol B2 dalam ruang 1 liter pada suhu 27 derajat Celcius. Ternyata setelah kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas AB. Jika tekanan total gas pada reaksi itu adalah 10 atm, nilai Kp untuk reaksi tersebut adalah
Ini mula-mula kita cari yang kayak tetapan konsentrasi tadi, kesetimbangan konsentrasi tadi, yaitu mula-mula reaksi sisa. Di sini diketahui mula-mula reaksi A2 itu 0,5 mol dan B2 itu 0,5 mol. Setelah itu, di sini juga diketahui kesetimbangannya gas AB itu 0,3. Maka didapatkan, karena di sini AB-nya 2, koefisiennya 2, maka B2 0,15 dan A2 itu juga 0,15. Sehingga didapatkan tekanan AB sama dengan tekanan B2, yaitu 0,35 dibagi 1. Satunya ini didapat dari volumenya, yaitu 1 liter, terus dikali tekanan totalnya, yaitu 10 atm. Sehingga didapatkan 3,5 atm. Untuk tekanan AB-nya didapatkan 0,3 dibagi 1, yaitu volumenya, dikali 10 atm, yaitu 3 atm. Sehingga didapatkan tekanan parsialnya sebesar 0,73. Selanjutnya, ada hubungan KC dan KP. KP sendiri dapat dicari dengan menggunakan rumus KC dikali RT pangkat delta N, di mana R itu 0,082 dan T dalam satuan Kelvin, sedangkan delta N itu produk dikurangi koefisien produk dikurangi koefisien reaksi atau reaktan. Untuk contoh soalnya sendiri, tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 pada suhu 1000 Kelvin adalah 1000 Kelvin, KC-nya adalah 2,8 dikali 10 pangkat 2. Harga Kp reaksi pada suhu tersebut adalah, di sini kita bisa cari langsung dimasukkan ke rumusnya, yaitu Kp, Kc, dikali RT pangkat delta N. KC-nya sendiri 2,8 dikali 10 pangkat 2. R-nya 0,082 dan T-nya ini 1000 Kelvin ya. Untuk delta N-nya koefisien kanan yaitu 2SO2, koefisiennya 2. Nah, dikurangi koefisien kiri yaitu 2 sama 1, jadi 3. Jadi hasilnya 2,8 dikali 10 pangkat 2 dikali 82 dipangkatkan negatif 1. Sehingga didapatkan total akhir sebesar 3,41. Ya, terima kasih kepada Metriana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wigo Sumahar. Untuk Wigo, saya... Ya, pada contoh soal selanjutnya itu ada reaksi 2NH3 menjadi N2 dan 3H2. Nah, pada suhu 20 derajat Celcius mempunyai harga Kp 2,46. Maka harga KC reaksi tersebut adalah, jawabnya itu pakai rumus yang tadi itu, dengan Kp-nya 2,46, KC-nya masih ditanyakan, R-nya 0,82, T-nya 300, delta N-nya 4-2. Maka KC-nya ditemukan 0,004065. Nah, hubungan antara persamaan reaksi dengan harga K. Jika persamaan reaksi dijumlah, harga K dikali. Jika persamaan reaksi dikali X, harga K menjadi K pangkat X. Jika persamaan reaksi dibagi Y, maka harga K menjadi akar K. Jika persamaan reaksi dibalik, maka harga K menjadi seper K. Contoh soalnya, yang pertama ada K1 dan K2 adalah tetapan keseimbangan reaksi berikut ini. 2NO menjadi N2 dan O2. Terus yang kedua ada N2O menjadi N2 dan ditambah setengah O2. Tetapan keseimbangan untuk reaksi NO2 ditambah setengah O2 jadi 2NO adalah, nah, cara jawabnya seperti itu. Pertama, reaksi yang pertama dibalik, terus yang reaksi kedua tetap,
terus menjadi N2O ditambah setengah O2 menjadi 2NO. Nah, untuk K-nya itu seper terus dikali. Jadi hasilnya K2 dibagi K1. Contoh yang keduanya pada kesetimbangan SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3, harga tetapan kesetimbangan adalah K1. Maka pada suhu yang sama, harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2 adalah, nah untuk ini dibandingkan reaksi pertama dan reaksi kedua, yaitu reaksi pertama dibalik, jadi seper K1, terus reaksinya dikali 2, jadi seperti yang dirumus, dipangkatkan, jadi seper K1 pangkat 2. Nah, selanjutnya derajat disosiasi. Nah, rumusnya itu derajat disosiasi adalah reaksi dibagi mula-mula. Untuk harganya ini ada di antara 0 sampai 1. Nah, jika derajat disosiasi ini 0, berarti reaksinya tidak berlangsung. Jika derajat disosiasinya 1, berarti zat terurai sempurna. Selanjutnya, meramalkan arah suatu reaksi yang belum setimbang hingga dicapai kesetimbangan. Dapat diramalkan berdasarkan konsentrasi zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Apabila pada persalaman tetapan kesetimbangan dimasukkan harga konsentrasi zat-zat pereaksi dan konsentrasi zat-zat hasil reaksi sebelum kesetimbangan tercapai, maka diperoleh bilangan yang disebut koefisien reaksi atau KC. Dengan membandingkan KC dan KC, maka arah reaksi dapat diprediksikan. Dengan membandingkan KC dan KC, maka arah reaksi dapat diprediksikan menjadi jika KC kurang dari KC, maka reaksi akan berlangsung ke kanan sampai tercapainya kesetimbangan. Jika KC sama dengan KC, maka reaksi dalam keadaan kesetimbangan. Jika KC lebih daripada KC, maka reaksi berlangsung ke kiri sampai tercapainya keadaan kesetimbangan. Untuk contoh soalnya seperti ini. Dalam reaksi 2SO3, bolak-balik 2SO2 ditambah O2. Ternyata pada kesetimbangan pada suhu tertentu terdapat 20% volume gas O2. Maka nilai derajat disosiasinya dalam reaksi tersebut adalah 20% volume gas O2, artinya dalam 1 liter campuran gas terdapat 0,2 liter gas O2. Nah, dengan rumus ini, mula-mula reaksi sisa. Ya. Nah, derajat disosiasinya itu reaksi dibagi mula-mula sama aja 0,6 dibagi 1. Ya, jawabannya 0,6. Untuk rumus yang kedua, soal yang kedua, diketahui reaksi 2NO ditambah O2, bolak-balik 2NO2. Jika konsentrasi NO, O2, dan NO2 sebelum kesetimbangan berturut-turut 2M, 1M, dan 2M, dan harga KC 0,8, ke arah mana reaksi berlangsung. Nah, untuk cara menjawabnya, pakai reaksi yang sama seperti contoh 1. Sudah diketahui KC-nya 0,8, dan hitung KC-nya, yaitu 2 pangkat 2 dibagi 1 kali 2 pangkat 2. Hasilnya 1. Maka karena KC lebih daripada KC, maka reaksi akan berlangsung ke kiri sampai tercapainya keadaan kesetimbangan. Selanjutnya, merubah keadaan kesetimbangan dan asas Le Chatelier. Le Chatelier pernah bilang, ketika sistem kesetimbangan dilakukan, perubahan karena konsentrasi, suhu, volume, atau tekanan, maka sistem akan menyesuaikan diri sedemikian rupa, meniadakan pengaruh perubahan dan akan menghasilkan kesetimbangan baru. Asas Le Chatelier ini digunakan untuk memprediksi pengaruh perubahan kondisi pada kesetimbangan kimia. Dari bunyi asas Le Chatelier, dapat juga dikatakan bahwa ketika ada aksi yang mengganggu sistem, maka sistem akan bereaksi agar pengaruh aksi menjadi sekecil-kecilnya. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama ada volume, tekanan, suhu, dan konsentrasi. Untuk yang pertama, volume. Jika volume bertambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang koefisiennya lebih besar. Jika volume berkurang, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang koefisiennya lebih kecil.
Contohnya reaksi seperti ini, reaksi nitrogen dan hidrogen membentuk amonia. Jika volume ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih besar. Nah, setelah dihitung, koefisien reaksi kiri yaitu 4, koefisien reaksi kanan yaitu 2. Maka koefisien reaksi kiri lebih besar daripada koefisien reaksi kanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Yang kedua, tekanan. Jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang koefisiennya lebih kecil. Jika tekanan diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang koefisiennya lebih besar. Contohnya, reaksi nitrogen dan hidrogen membentuk amonia ini. Jika tekanan ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan akan ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Nah, setelah dihitung, koefisien reaksi kirinya 4, koefisien reaksi kanannya 2. Maka koefisien reaksi kanan lebih kecil daripada koefisien reaksi kiri. Sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Baik, terima kasih Wigo. Selanjutnya dilanjutkan oleh Vero. Kepada Vero, saya persilahkan. Selanjutnya untuk materi pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang membentukkan senyawa-senyawa yang menyerap panas atau endoterm. Lalu untuk jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang pembentukan senyawa-senyawa akan melepas panas atau exotherm. Ciri reaksi ini adalah harga entalpi hanya negatif. Contohnya untuk N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H sama dengan negatif 90 kJ. Reaksi pembentukan NH3 adalah exotherm dengan delta H-nya adalah negatif. Kebalikan dari reaksi exotherm adalah endotherm. Jika reaksi pembentukan NH3 adalah exotherm, maka reaksi N2 dan H2 adalah endotherm. Maka jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah N2 dan H2 karena mereka merupakan endotherm. Dan untuk konsentrasi, jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Misalnya, pada reaksi yang sama N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Jika N2 atau H2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 kanan atau produk. Sebaliknya, jika NH3 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 atau H2 reaktan. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Misalnya N2 plus 3H2 jadi 2NH3, maka NH2 atau H2 kita kurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 dan H2 di sebelah kiri. Dan sebaliknya, jika NH3 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 di ruas kanan. Dan ada materi pengaruh suhu pada kesetimbangan. Penetapan kesetimbangan menurut Sudarmo, suatu reaksi adalah khas untuk suatu reaksi dan harganya tetap pada suhu tertentu. Artinya, setiap reaksi akan mempunyai harga tetapan kesetimbangan yang cenderung tidak sama dengan reaksi lain, meskipun suhunya sama. Dan untuk suatu reaksi yang sama, harga K akan berubah jika suhunya berubah. Atau dapat
ditimbulkan ketika temperatur dinaikkan, maka pergeseran kesetimbangan akan menuju ke arah ke reaksi yang bersifat endoterm. Berarti suatu sistem ketika suhunya dinaikkan, suatu sistem kesetimbangan dinaikkan ke reaksi terus saya ulangi, jika suhu satu sistem kesetimbangan dinaikkan, maka reaksi sistem akan menurunkan temperaturnya, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi yang menyerap kalor atau pihak endoterm. Dan sebaliknya, jika suatu sistem kesetimbangan diturunkan suhunya, maka reaksi akan menaikkan temperatur, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi yang melepaskan kalor atau pihak exoterm. Nah, untuk contoh soalnya, terdapat reaksi 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3 dengan pH min 180 kilojoule per mol. Nah, ini ditanyakan apakah lebih baik berlangsung pada suhu tinggi atau rendah. Maka jawabannya adalah meningkatkan suhu menggunakan reaksi endotermis, yaitu kebalikan dari reaksi di atas. Maka agar reaksi ke kanan berlangsung, suhu harus diturunkan, karena itu konversi SO2 menjadi SO3 lebih baik pada suhu rendah. Dan contoh lainnya, yang kedua, dapat persamaan N2 plus 3H2 jadi 2NH3 dengan pH negatif 92 kJ per mol. Dari tersebut dapat diuraikan menjadi dua persamaan sebagai berikut, yaitu pertama reaksi eksotermnya N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 dengan pH sama dengan negatif 92 kJ per mol. Atau dapat dituliskan N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 plus 92 kJ per mol. Dan untuk reaksi endotermnya N2 plus 3H2 ini merupakan faktor dari 2NH3 plus 92 kJ per mol. Atau dapat dituliskan 2NH3 plus 92 kJ per mol baik diuraikan menjadi N2 plus 3H2. Artinya kesetimbangan temperatur dinaikkan, maka akan bergeser ke zat yang bereaksi secara endoterm. Artinya jumlah konsentrasi NH3 berkurang, sementara itu konsentrasi N2 dan H2 bertambah sama di atas. Lalu ketika temperatur diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke zat yang bereaksi secara eksoterm. Artinya jumlah konsentrasi NH3 bertambah, sementara itu konsentrasi N2 dan H2 berkurang. Lalu kaitannya dengan asas Le Chatelier. Menurut asas Le Chatelier, nilai tetapan kesetimbangan ataukah berbanding lurus dengan konversi atau X. Pada reaksi exothermis reversible, bila suhu dinaikkan atau T2 lebih dari T1, maka nilai K akan menurun atau K2 kecil dari K1, sehingga X2 akan lebih kecil dari X1. Pada reaksi endothermis reversible, semakin tinggi suhu konversi timbang akan semakin kecil, atau secara singkat dapat ditulis, jika jatuh pH lebih dari 0 atau endothermis, maka harga K meningkat jika T ditingkatkan. Sedangkan jika delta H kurang dari 0 atau exothermis, maka harga K akan menurun jika T diturunkan. Dan ada persamaan Van Hoff
Salman Van Hoef ini menyatakan pengaruh perubahan suhu terhadap konstanta kesetimbangan. Dengan rumus ln K2 per K1 sama dengan delta H per R dikalikan T2 min T1 dibagi T2 kali T1 atau log K2 per K1 sama dengan delta H bagi 2,303 R dikalikan T2 min T1 per T2 T1. Dengan keterangan K1 dan K2 adalah konstanta kesetimbangan pada T1 dan T2. H adalah perubahan delta H adalah perubahan entalpi standar untuk reaksi maju, sedangkan R adalah konstanta gas ideal 8,31 Joule per mol K. Contoh soalnya, dapat reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H sama dengan negatif 92,2 kJ per mol. Reaksi ini menghasilkan amonia dengan tetapan keseimbangan K sama dengan 6 kali 10 pangkat 5. Ingin dicari K pada suhu 100 derajat Celcius. Maka kita menggunakan rumus ln K2 per K1 sama dengan delta H per R dikali 2T2 kurangi T1 bagi T2 kali T1. Dan K2 per K1 sudah diketahui 6 kali 10 pangkat 5. Delta H negatif 92,2 kJ per mol. Kita konversikan menjadi min 92.200 Joule per mol. Untuk T1-nya dari 25 derajat Celcius kita konversi menjadi 298 Kelvin. Dan untuk T2-nya dari 100 derajat Celcius konversikan menjadi 373 Kelvin. Sehingga dimasukkan ke dalam persamaan akan memasukkan K2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 2. Untuk contoh soal yang kedua, dapat reaksi 2SO2 plus O2 masukkan 2SO3 dengan delta H negatif 1,8 kali 100 dikali 10 pangkat 5 Joule per mol. Dengan K 1 kali 10 pangkat 6 1 kali 10 pangkat 6 K2 9,1 kali 10 pangkat 2 T2 sama dengan 800 Kelvin. Dan ini dicari T1-nya. Maka kita dapat menggunakan rumus log K2 per K1 sama dengan delta H per 2,303 R dikali T2 min T1 per T2 kali T1. Kita tinggal dimasukkan angkanya ke dalam rumus sehingga dihasilkan T1 sama dengan 635 Kelvin. Baik, terima kasih Vero. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi ada materi tambahan yang ingin kami sampaikan, yaitu kesetimbangan dalam industri. Jadi terdapat dua reaksi kesetimbangan yang biasanya itu diaplikasikan ke dalam industri kimia secara besar-besaran. Untuk yang pertama, itu ada proses Haber-Bosch. Pembuatan amonia dalam skala besar ditemukan oleh Fritz Haber-Bosch. Menurut reaksi, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H sebesar minus 90,6 Joule. Kemudian untuk memperoleh NH3 yang banyak, maka kesetimbangan harus digeser ke kanan, yaitu dengan reaksi dibuat berlebih. Dapat dilakukan dengan penambahan gas N2 atau H2, atau bisa juga keduanya. Tekanan dibuat sangat tinggi. Dulu 150 sampai 350 atmosfer saja, tetapi sekarang dibuat
mencapai 700 atmosfer. Kemudian suhu dibuat sekitar 500 derajat Celcius. Karena jika suhu terlalu rendah, reaksi memang bisa bergeser ke kanan, tetapi laju reaksinya itu menjadi sangat lambat, sehingga kurang ekonomis. Selain itu, dapat juga ditambahkan katalis serbuk besi untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan. Contoh katalisnya seperti campuran serbuk besi Al2O3, MgO, CaO, dan K2O. Proses yang kedua adalah proses kontak. Proses ini digunakan dalam pembuatan asam sulfat dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, belerang itu dibakar dengan udara, sehingga dihasilkan belerang dioksida. Tahap selanjutnya, belerang dioksida tersebut dioksidasi lebih lanjut dan akan dihasilkan belerang trioksida. Kemudian belerang trioksida tadi dilarutkan dalam asam sulfat pekat dan akan dihasilkan asam pirosulfat. Kemudian asam pirosulfat akan direaksikan dengan air dan menghasilkan asam sulfat pekat. Nah, pada proses kontak ini terjadi reaksi yang bersifat eksoton. Sehingga untuk memperoleh hasil yang optimum berdasarkan asas Le Chatelier, itu harus dalam proses pembuatannya harus menggunakan temperatur yang rendah dan tekanan yang tinggi. Akan tetapi, jika kita menggunakan temperatur yang rendah, reaksi tersebut tidak akan bisa berlangsung. Dan jika kita menggunakan tekanan yang tinggi, maka akan diperlukan biaya yang mahal, sehingga proses pembuatan tersebut tidak bersifat ekonomis. Nah, solusinya adalah dengan penambahan katalis V2O5 atau vanadium pentaoksida. Dari penambahan katalis tersebut, proses reaksi dapat berjalan dengan baik, yaitu hanya dengan menggunakan tekanan sekitar 2 hingga 3 atmosfer dengan suhu 450 derajat Celcius dan diperoleh hasil sekitar 98%. Nah, berikut merupakan gambaran kasar proses kontak. Ya, yang pertama, belerang dibakar menghasilkan SO2 atau belerang oksida. Kemudian dioksidasi lebih lanjut menghasilkan belerang trioksida. Kemudian belerang trioksida tersebut direaksikan dengan asam sulfat menjadi asam pirosulfat. Dan asam pirosulfat direaksikan dengan air menghasilkan asam sulfat pekat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan. Ya, silahkan ya yang mau bertanya untuk kelompoknya Inas ya. Jadi silahkan ya menyebutkan nama, NIM gitu ya, dan pertanyaannya apa. Ya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Izin bertanya Pak Heri dan teman-teman. Ya, silakan Rosida. Perkenalkan, nama saya Rosida Trista Dewi dengan NIM 1212189. Ingin bertanya yang di bagian derajat disosiasi. Kan derajat disosiasi itu bisa sama dengan 0. Nah, itu ada contohnya enggak ya? Reaksi kesetimbangan yang derajat disosiasinya 0. Makasih. Ya, Pak, mungkin saya biar berdiskusi terlebih dahulu. Ya, silakan boleh Inas ya. Dengan anggota. Mungkin gini Inas ya. Jadi kan kamu moderator ya. Jadi iya. Untuk metodenya mungkin bisa kamu planning gitu ya. Misalnya akan menampung beberapa pertanyaan dulu baru didiskusikan atau satu diskusikan atau seperti apa terserah. Jadi tidak ada masalah. Ya, silahkan enaknya seperti apa gitu ya. Nah, jadi ya moderator di sini punya kuasa gitu ya. Jadi silahkan diputuskan ya. Itu aja Inas ya. Jadi silahkan ya. Baik, Pak. Mungkin ditampung dulu. Satu pertanyaan lagi, kemudian kita akan diskusikan bersama sebelum menjawab. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, satu pertanyaan. Saya izin bertanya. Iya, silakan. Silakan. Ya, bisa on cam ya. Yang ingin bertanya selain menyebutkan nama dan bisa on cam ya, biar gitu. Silakan. Izin bertanya untuk kelompok 5.
Oh iya, perkenalkan. Saya Zakia Deliana Lutfia dengan NIM 12121091. Izin bertanya, mengapa dalam perhitungan tetapan kesetimbangan konsentrasi yang dilibatkan hanya senyawa berfase larutan dan gas saja? Mengapa senyawa berfase cairan dan padatan tidak dilibatkan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pak, mungkin ini sudah cukup pertanyaannya. Kelompok Jadi kami, mungkin gini, saya sediakan breakout room. Jadi mungkin kalau presenter ingin diskusi di breakout room, silahkan. Jadi saya sediakan ini room sendiri gitu ya untuk presenter. Silahkan. Jadi kalau misalnya di sini biar nggak ini ya, biar nggak mengganggu jalannya ini. Jadi silahkan bisa masuk ke situ gitu ya. Jadi silahkan memilih roomnya. Ini ya, saya bukakan bentar ya. Ya, sudah. Silakan Inas ya, bisa dimanfaatkan ya kalau mau menggunakan breakout room. Jadi mungkin bisa lebih ini ya di sana untuk diskusi. baik Pak. Ya, untuk yang lain mungkin bisa dipersiapkan ya pertanyaannya sambil menunggu kelompoknya Inasya berdiskusi ya.
Ya, mohon maaf Pak, barusan kepencet lift. Tenang, santai Ines ya. Nggak masalah. Yang penting bisa join lagi. Ya, silahkan kalau mau Ya. jawab. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Rosida akan dijawab oleh Maitriana. Silahkan Maitriana. Baik, untuk pertanyaan yang Rosida tadi, kurang lebihnya apakah derajat disosiasi bisa 0? Dan jika ada, berikan contoh kasusnya. Derajat disosiasi itu nggak bisa 0. Di situ sudah disebutkan bahwa derajat disosiasi lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Jadi, nggak ada derajat disosiasi yang tepat di angka 0. Untuk contohnya, karena derajat disosiasi nggak ada, maka contohnya juga nggak ada. Sekian, terima kasih. Baik, bagaimana Rosida? Apakah jawaban dari kelompok kami sudah sesuai? Sudah mengerti, makasih. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Zakia akan dijelaskan oleh Wigo. Kepada Wigo, silahkan. Ya, kenapa? Tadi pertanyaannya kenapa hanya ini ya, fase gas. Ya itu. Kenapa solid dan liquid tidak mempengaruhi keseimbangan? Nah, karena ini pasti cari ini jawabannya karena solid dan liquid cair tidak mempengaruhi keseimbangan karena hal yang paling mempengaruhi keseimbangan adalah konsentrasi. Adanya zat dalam bentuk solid dan liquid tidak merubah konsentrasi sehingga hal ini tidak mempengaruhi ketetapan keseimbangan. Nah, intinya gitu. Ya, bagaimana Zakia? Apakah sudah puas akan jawabannya? Gimana Zakia? Sudah terjawab pertanyaannya? Ya, cukup. Oke, sebelum jawab saya ini juga. Tadi pertanyaan pertama apa Ines ya? Pertanyaan pertama, apakah derajat disosiasi itu bisa 0? Dan jika bisa 0 itu contoh kasusnya seperti apa? Ya, tadi di PPT kalian ya kelompok 5 ya, sudah ada sedikit ya, kalian sudah singgung sedikit gitu ya. Kalau 0 itu apa artinya? Tadi apa artinya? Kalau derajat disosiasi sama dengan 0 artinya? Reaksi tidak berlangsung atau tidak terurai. Ya, betul ya, gitu ya. Reaksi tidak berlangsung atau tidak larut. Ya, tergantung mana. Ya, 0 bisa ya. Bisa. Jadi bisa 0. Ya, sebagai contoh gitu ya. Ya, misalnya gitu ya. Misalnya kalian punya activated carbon ya, karbon aktif. Ya, kalian masukkan ke dalam air ya. Ya, itu kalian aduk sampai 1000 tahun ya tetap activated carbon itu ya kayak gitu, nggak mungkin larut gitu ya. Ya, mungkin airnya jadi keruh aja gitu ya. Airnya jadi keruh karena warnanya agak hitam gitu ya. Karena activated karbonnya warnanya aslinya hitam. Jadi bukan karena kelarutan gitu ya. Tapi karena pewarna, ya bukan karena pewarna ya, karena emang seperti kayak arang gitu ya. Arang itu kalau kalian masukkan ke air, ya kan airnya jadi hitam gitu ya, atau keruh gitu ya. Ya, tapi arangnya kan nggak larut sebenarnya. Kan bisa ambil lagi atau saring lagi gitu ya, pakai saringan teh atau mungkin yang lain. Ya, kalian dapatkan lagi arangnya itu. Ya, seperti itu. Itu kan sebenarnya menunjukkan kalau disosiasinya mendekati 0 gitu ya. Ya, atau bahkan ada yang 0 sama sekali gitu ya. Itu contoh ya, contoh simpel gitu ya. Ya, jadi misalnya lagi gitu ya. Ya, misalnya heksan dengan air. Ya. Ya, kalau kalian aduk heksan dengan air sampai mungkin besok pun ya, kalian aduk pakai mixer, kalian aduk pakai yang lain, ya tetap aja hasilnya kayak gitu. Ya, jadi itu menunjukkan juga disosiasinya 0 gitu ya. Kalian pakai dekatalier, ya ubah temperatur, ubah tekanan, ya nggak akan bergeser ya, nggak akan bergeser jauh ya. Intinya tetap
disosiasinya tetap 0 gitu ya. Ya, itu ya contoh-contoh simpel gitu ya. Jadi ya mungkin ada di sekitar kalian ya. Jadi itu contohnya. Terus untuk yang kedua, pertanyaan kedua tadi apa? Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa fase yang solid sama liquid itu nggak dihitung di perhitungan tetapan kesetimbangan? Oke. Kenapa cuma fase gas dan Iya. aqueous aja? Ya, yang berarti kalian sebenarnya juga masih kurang paham ya. Jadi di kesetimbangan gitu ya. Kalian coba tadi identifikasi. Apa sih keywordnya? Ya, coba. Ada dari kelompok 5 ada tanggapan nggak? Apa di sini yang paling penting apa? Apa? Saya ingin tahu dulu dari kelompok 5 apa sih yang paling penting gitu ya di dalam ya kesetimbangan gitu ya. Ini soalnya berhubungan dengan itu ya, berhubungan dengan apa namanya? Jawabannya pertanyaan nomor 2 itu ya. Konsentrasi bukan? Apa? Konsentrasi. Oke, Ya, yang Pak. lain silakan. Ada yang ini, mungkin Nasya atau mungkin Maitriana atau siapa? Ya, saya ingin tahu kira-kira apa? Ya, kayak tadi ya, kita kembalikan ke contoh tadi. Ya, contohnya misalnya ada air dan heksan gitu ya. Itu tadi sudah saya katakan derajat disosiasinya mungkin mendekati 0 gitu ya, karena hampir kalian aduk semalam pun 3 hari 3 malam gitu ya, seminggu setahun ya nggak larut-larut gitu ya. Kalian aduk pakai mixer, kalian aduk pakai apapun ya nggak larut gitu ya. Kalian panaskan juga nggak larut gitu ya. Nah, kira-kira itu ya. Nah, terus tadi contoh yang kedua tadi ada arang misalnya gitu ya. Kalian campurkan dengan air gitu ya. Kalian aduk juga sama, arangnya mungkin nggak larut-larut gitu ya. Nah, kira-kira apa keywordnya yang penting dari dua contoh itu? Kelarutan pada fase Larutan. solid sama liquid. Ya, itu salah satunya ya. Ya kalau nggak larut ya dan dia disosiasinya 0 gitu ya. Ya kan kesetimbangannya nggak akan geser ya karena nggak ada reaksi. Ya. Kan tadi disosiasi sudah kalian katakan sendiri gitu ya. Disosiasi adalah kalau itu tidak terjadi reaksi atau tidak larut gitu ya. Nah, itu kan udah keywordnya kalian sebenarnya ya untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Ya, jadi bisa saja gas cair bisa, ya gas padat pun bisa gitu ya. Ya, terus cair gas juga bisa mungkin gitu ya. Padat dengan cair bisa saja, ya bisa semua bisa ya. Tapi tergantung ya. Ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, salah satunya kelarutan itu ya. Ya, misalnya garam atau gula kalian tambahkan ke air, kalian aduk larut, ya harusnya bergeser kesetimbangannya. Ya, contoh lagi gula atau garam gitu ya, kalian aduk di air dingin sama air panas cepat mana? Panas, Pak. Cepat larut di air panas ya. Ya itu kan juga menggeser kesetimbangan ya, betul? Ya, adanya perubahan suhu ya, itu menggeser kesetimbangan kelarutan itu ya. Jadi ya itu contoh-contoh simpel gitu ya yang bisa ya kalian jadikan contoh di kehidupan kalian sehari-hari yang usah jauh-jauh ya. Nah, itu juga bergeser kan, padahal reaksinya antara padat dengan cair ya. Nah, bisa kan? Ya, jadi bisa ada terjadi pergeseran gitu ya. Apakah itu reversibel? Ya, bisa saja mungkin ya kalau garam gitu ya. Setelah bentuk cairan, kalian ambil lagi, uapkan airnya jadi garam lagi harusnya ya. Nah, itu juga reversibel ya. Contohnya reversibel seperti itu kan? Ya, kalau kalian bisa dapatkan lagi reaktannya gitu ya. Oke, itu dua ya, ya saya mau menambahkan aja ya. Kalau jawaban kalian tadi kurang. Oke, silakan yang lain kalau ada pertanyaan ya untuk kelompok 5. Saya Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini menampilkan on cam ya, sekalian ikuti nama dan NIM ya.
Ya, silakan. Ya, Rizka, silakan pertanyaannya. Tadi kan di reaksi kimia itu eh, ada dua reaksi. Yang pertama irreversible dan reversible. Jadi saya ingin bertanya apa mungkin reaksi reversible itu bisa diubah jadi reaksi irreversible maupun sebaliknya. Jika bisa, apa faktor yang mempengaruhinya? Bisa dijelaskan? Itu. Nah, Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin seperti biasa, saya diskusikan dulu dengan anggota kelompok yang lain. baik. Ya, untuk yang lain silahkan ya. Kalau ada pertanyaan, banyak pertanyaan malah bagus ya. Jadi artinya kalian bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya ya.
Ya, Pak. Mungkin saya mau coba jawab. Jadi, apakah reaksi reversibel bisa berubah ke reaksi irreversibel? Itu bisa atau tidak? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena sudah sesuai dengan namanya, reaksi reversibel itu kan reaksi yang bolak-balik di mana berkontinu, saling berkelanjutan, dan tidak ada habisnya. Sedangkan irreversibel sendiri itu salah satu reaktan atau produknya itu akan habis. Jadi misal kalau yang di reaksi reversibel, contohnya yang tadi Pak Heri contohkan, yang garam dengan air, garam dilarutkan ke dalam air, maka kan jika sudah tercampur, maka bisa dikembalikan lagi menjadi garam, misal diuapkan atau dipanaskan. Sedangkan jika yang irreversibel, contohnya kertas dibakar, akan menjadi abu. Ya kan tidak bisa kembali lagi menjadi bentuk kertas. Jadi intinya tidak bisa. Karena walaupun misal kan reaksi kesetimbangan itu sistemnya tertutup. Jika sistemnya diubah ke sistem terbuka, maka sama saja itu kan bukan reaksi reversibel lagi, tapi ke reaksi irreversibel. Intinya nggak bisa, Pak. Oke ya, itu jawabannya kelompok Inas ya. Secara umum udah pas ya, jawabannya udah cocok ya. Jadi reversibel dan reversibel itu suatu reaksi yang berlainan ya. Perbedaannya banyak ya. Kalau reversibel ya itu reaktan atau material, raw material gitu ya. Kalian reaksikan dapat lagi kalian peroleh bentuk aslinya atau bentuk reaktannya atau bentuk raw materialnya tadi ya. Tapi kalau irreversibel itu ya tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula ya. Nah, terus kalau reversibel biasanya ciri khasnya gitu ya. Itu tidak merubah chemical properties ya. Jadi properti kimianya tidak berubah ya. Ya, tapi kalau irreversibel gitu ya, biasanya chemical properties-nya berubah ya. Jadi ada perubahan chemical properties. Jadi itu. Terus mungkin ada lagi yang mau saya tambahkan ya tentang reversibel dan irreversibel gitu ya. Kalau reversibel gitu ya, secara umum atau kebanyakan gitu ya, fisiknya berubah ya. Ya, secara umum fisiknya berubah untuk reversibel gitu ya. Tapi kalau irreversibel gitu ya, itu selalu ada perubahan kimia. Selalu ya. Kalau tadi itu kebanyakan atau pada umumnya ya, tapi kalau irreversibel itu selalu ada perubahan kimia. Jadi kalau reversibel ya itu biasanya ada perubahan. Kebanyakan ada perubahan fisik ya. Secara umum ada perubahan fisik. Tapi perubahan kimianya tadi tidak ada gitu ya. Tidak ada perubahan untuk chemical properties ya. Nah, tapi kalau di irreversibel itu malah pasti ya, pasti ada perubahan kimia, gitu ya. Ya, contohnya, gitu ya, kalian mungkin mereaksikan antara gula dengan garam, gitu ya, kalian aduk, gitu ya, atau apa, gitu ya. Ya, mungkin setelah menjadi suatu larutan, gitu ya, apakah kalian bisa memperoleh garam sendiri atau gula sendiri? Ya, saya rasa juga enggak, gitu ya. Meskipun kalian uapkan ini ya, yang akan kalian peroleh adalah ya, karamel mungkin ya. Karamel yang mungkin merupakan campuran dari gula dan garam tadi ya. Ya, caramelize ya. Jadi bukan bentuk masing-masing lagi gitu ya. Nah, padahal awalnya sama-sama melarut gitu ya. Gula sendiri larut di air misalnya, garam juga larut di air, ketika kalian aduk jadi satu kesatuan, satu larutan gitu ya. Nah, terus ketika kalian coba uapkan atau panaskan sampai misalnya ingin mencoba mengambil lagi gitu ya, nah, pasti kan nggak akan dapatkan gula dan garam gitu ya. Nah, beda kasusnya dengan garam kalian larutkan di air, setelah itu airnya kalian panaskan gitu ya, didihkan gitu ya, kalian akan dapatkan garam lagi gitu ya. Ya, case-nya beda gitu ya. Nah, kalian bisa praktekkan aja di rumah gitu ya. Itu kan bumbu atau alat-alat dapur yang ada di sekitar rumah kalian bisa ya simpel kecil gitu ya, kalian nggak perlu banyak-banyak volumenya, mungkin satu cangkir sudah cukup gitu ya untuk mencoba saja gitu ya. Benar nggak sih yang dikatakan kalau gula campur garam itu nanti dipanaskan jadi karamel gitu ya misalnya. Ya itu simpel saja kalau kalian ingin, atau satu sendok atau apa kecil saja nggak usah banyak-banyak gitu ya. Ya dibuktikan apakah benar
tidak akan terbentuk lagi garam dan gulanya. Gitu ya. Nah, kalau larutan garam saja tanpa gula gitu, itu mungkin kalian akan dapatkan lagi garam dengan jumlah yang sama, masanya harusnya sama. Ya, itu kira-kira itu ya. Jadi untuk merubah reversible jadi irreversible itu juga nggak mungkin gitu ya, karena itu juga ada hubungannya dengan chemical properties tadi, atau sebaliknya yang dia reaksinya jalannya irreversible kita mau jadikan reversible juga tidak mungkin ya, karena ada constraint tadi. Nah, kira-kira itu Rizka jawabannya. Iya, baik Pak. Terima kasih juga untuk ya, kelompok silakan. Ya, tadi ada yang ingin tanya lagi ya, silakan. Ya, silakan yang mau tanya selanjutnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa off-cam karena sinyal di sini susah. Perkenalkan, nama saya Widi Dwatmojo dengan NIM 1212101004. Saya ingin bertanya, tadi kan di akhir dijelaskan mengenai katalis yang digunakan dalam pembuatan belerang agar biaya yang dibutuhkan itu ekonomis. Bila penggunaan katalis itu apakah bisa menggeser kesetimbangan dan merubah arah kesetimbangan atau tidak? Jika tidak, apa yang terjadi jika kita menambahkan katalis pada suatu reaksi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti biasa, akan kembali saya diskusikan. Untuk anggota kelompok 5 mungkin bisa masuk ke breakout room. Ya, untuk pertanyaan dari Widi akan dijawab oleh Michael. Izin Silakan, menjawab, Michael. Pak. Ya, silakan. Jadi menanggapi pertanyaannya dari Widi tadi, ya katalisator itu tidak menggeser kesetimbangan ya, tapi cuma mempercepat tercapainya keadaan setimbang saja. Jadi ya itu tidak menggeser kesetimbangan. Begitu sih Pak. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Mungkin ditambahkan Pak, jadi nanti katalis itu untuk menurunkan energi aktivasi sehingga reaksinya berlangsung lebih cepat.
Terima kasih. Ya, oke ya. Katalis memang seperti itu ya. Melakukan energi aktivasi. Tapi teman-teman kalian tadi pertanyaannya adalah apa kesetimbangannya bergeser atau tidak, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Terus dari kalian sendiri memutuskan menjawab tidak. Tidak menggeser, Pak. Kenapa? Alasannya kenapa tidak Waduh. menggeser? Sebentar. Ya, alasannya kenapa tidak menggeser itu? Ya, kan yang penting itu ya. Ya, kalau ya tidak itu kan relatif ya. Ya Pak, mungkin saya bisa coba menjawab. Mengapa Ya. katalis itu tidak bisa menggeser kesetimbangan? Itu karena katalis itu tidak bisa mengubah mengubah entalpi reaksi yang ada. Tahu dari mana Jadi, kalau katalis nggak bisa mengubah entalpi, Nasya? Apa buktinya katalis nggak bisa mengubah entalpi? Kamu bisa berikan contohnya nggak? Reaksi katalisis apa yang ketika ditambahkan katalis nggak berubah? bentar Pak, saya susun kembali kata-katanya. Ya, atau tadi Haber-Bosch itu kan juga reaksi ya. Itu katalis nggak Haber-Bosch tadi? Iya, katalis Ya, itu serbuk kan besi. juga bisa kalian misalnya coba sih saya ingin tahu gitu ya. Tanpa katalis dengan ada katalis beda nggak sih entalpinya gitu ya?
Ya, jadi pertanyaannya itu unik ya, pertanyaannya dari teman kalian tadi tentang katalis dalam ini. Ke kalian ya, atau oke gini ya, jadi saya tanya ke kalian kelompok 5 ya, katalis itu apa sih? Ya, kelompok 5. Ya, gimana? Katalis itu apa sih? Katalis itu zat pemercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Dan pada akhir reaksi dikemukakan seperti semula. Oke, itu ya pengertiannya itu. Nah, kalian sudah tahu pengertiannya. Terus kalau ditanya gitu ya, saya tanya ya, kalau kalian menambahkan katalis, ya, kira-kira di dalam suatu proses gitu ya, atau suatu reaksi kimia gitu ya, kira-kira katalis kalian menjadi reaktan tidak? Tidak. Tidak. Kenapa Wiku tidak menjadi reaktan? Kalau alasannya kurang tahu, Pak. Tapi pernah lihat, nggak jadi. Pak. Nggak jadi. Oke. Jadi gini ya, sekalian menjawab pertanyaan teman kalian tadi ya. Jadi jawabannya kelompok 5 mungkin sudah betul ya. Tidak merubah kesetimbangan penambahan katalis itu ya. Tapi alasannya yang kurang tepat atau enggak tepat gitu ya. Jadi gini ya penjelasannya. Katalis sendiri itu adalah sesuatu ya, sesuatu yang kita tambahkan itu bisa mempercepat laju reaksi ya. Laju reaksinya menjadi cepat ya dengan cara menurunkan energi aktivasi. Tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Ya. Dia sendiri tidak ikut bereaksi. Ya, kalau dia ikut bereaksi namanya bukan katalis. Dan di hasil akhir, di produk akhir, yang namanya katalis itu harus kalian peroleh lagi. Kalau kalian nggak bisa memperoleh, itu namanya reaktan. Ya, jadi ingat-ingat, kalau kalian di akhir reaksi itu nggak menemukan yang kalian anggap itu sebagai katalis, gitu ya, berarti itu adalah reaktan, bukan katalis. Ya, itu satu ya. Jadi pertama tentang katalis dulu. Nah, terus yang kedua adalah tadi ya tentang kesetimbangan. Jadi katalis tidak merubah kesetimbangan. Ingat tadi definisi katalis hanya menurunkan energi aktivasi. Ya, dia tidak mempengaruhi kecuali tadi kalau katalis itu sebagai reaktan, ya, nah, dia pasti bisa merubah kesetimbangan. Ya, karena dia akan mempunyai konsentrasi. Ya. Tapi karena katalis ini bisa kalian peroleh lagi di hasil akhir, artinya dia tidak mempengaruhi reaksi. Ya. Nah, jadi tidak akan merubah kesetimbangan reaksi itu sendiri. Jadi dia hanya mempercepat laju terbentuknya produk atau reversible back reaction gitu ya. Ya forward reaction or back reaction ya tergantung prosesnya apa gitu ya. Nah, hanya itu saja. Enggak lebih dari itu katalis ya. Jadi kalau dikatakan merubah kesetimbangan enggak ya. Jadi delta H-nya pasti konstan gitu ya. Semuanya konstan ya. Jadi sesuai jalannya reaksi ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak menggunakan katalis
yang semula misalnya reaksi A plus B jadi C misalnya gitu ya, mungkin rendemennya atau hasilnya hanya 1% misalnya. Tapi setelah menggunakan katalis, kalian bisa dapatkan rendemen mungkin 90% dengan waktu yang sama misalnya. Nah, hanya seperti itu saja katalis, nggak lebih dari yang lain ya. Nah, jadi kalau misalnya sifatnya endoterm ya sama, reaksinya juga akan tetap endoterm gitu ya. Kalau reaksinya exoterm juga sama, akan exoterm gitu ya. Jadi misalnya reaksinya tanpa katalis itu endoterm, ketika kalian tambah katalis jadi exoterm itu juga nggak mungkin gitu ya. Ya, jadi nggak mungkin seperti itu ya. Jadi pasti tetap gitu ya, sifatnya nggak berubah ya. Ya, karena dia bukan bereaksi ya, karena di hasil akhir kalian peroleh kembali. Ya, itu namanya katalis. Ya, katalis juga macam-macam. Nanti kalau kalian belajar ada katalis homogen dan katalis heterogen ya. Nah, itu macam-macam juga. Nah, kira-kira seperti itu ya jawabannya. Untuk siapa tadi? Widi, Pak. Widi ya. Apa? Widi. Widi ya. Oke, itu Widi kira-kira jawabannya. Oke, Pak. Terima kasih untuk telah menjawab sama kelompok 5. Terima kasih. Oke, ya. Mungkin itu cukup ya untuk kelompok 5 karena waktunya juga pas jam 2 ya. Jadi pas dengan jam berakhirnya perkuliahan. Jadi kalian ini ya, jadi penyaji kelompok 5 cukup bagus gitu ya. Contoh-contohnya terus ya summary-nya gitu ya. Di PPT cukup bagus gitu ya. Tapi tolong perhatikan penulisan-penulisannya gitu ya. Tadi ada yang tipu, gitu ya, cukup banyak yang tipu, misalnya reaksinya, misalnya tadi ada yang delta hanya plus 91 kilojoule atau apa gitu, ketika dirubah reaksinya tetap, gitu ya, tapi plusnya jadi minus atau sebaliknya gitu ya, tapi reaksinya tetap itu satu gitu ya. Terus perhatikan juga penulisan subscript ya atau angka di bawah. Jadi untuk chemical perhatikan angka itu kecil ya di bawah ya. Ya, kalian tuliskan dengan subscript ya. Nah, perhatikan jadi tidak inline dengan hurufnya ya. Nah, terus mungkin koreksi lagi ya tadi ya tambahan-tambahan tadi pertanyaan teman kalian bisa kalian lengkapi lagi PPT-nya, bisa kalian revisi ya, masih ada waktu sangat banyak ya karena di minggu 15 nanti kan baru dikumpulkan ya. Jadi masih bisa kalian benahi, masih bisa kalian revisi. Notulensinya dilampirkan ya di kalian di cup yang bagus. Ya, silahkan di ini ya. Jadi untuk kelompok selanjutnya ini ya, tadi kalau saya lupa ya, jadi untuk kelompok ini sebenarnya tadi juga niat saya mau saya berikan ini ya untuk merecord sendiri gitu ya. Jadi untuk punya hak akses ya, tadi saya lupa. Jadi untuk kelompok selanjutnya nanti tolong ingatkan saya kalau saya lupa. Nanti akan saya berikan hak untuk merecord ya. Nah, untuk keperluan notulensi kalian ya. Jadi notulensi kalian nanti kan harus menuliskan siapa yang tanya, apa jawaban kalian gitu ya. Nah, oke, kira-kira itu saja. Mungkin dari kelompok 5 ada pertanyaan atau mau ada apa? Cukup, Pak. Cukup, oke ya. Kalau cukup, mungkin kita bisa akhiri gitu ya untuk pertemuan hari ini ya. Kelompok ini cukup bagus ya. Lebih bagus ya. Mungkin dari minggu ke minggu harusnya seperti ini gitu ya. Semakin ke belakang harusnya makin bagus dan makin siap. Ya, oke, saya akhiri. Jadi untuk minggu depan itu kita kelompoknya kelompok 1 ya. Ya, minggu depan kelompok 1 tolong dipersiapkan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kalau kalian butuh recordnya ini silahkan nanti mungkin saya coba share gitu ya. Ya, oke, itu saja dari saya. Saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih atas atensi kalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pak. Berdua nih.